Makung memberi sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati. Kita muliakan pejabat yang hadir, terutama rekan-rekan semua yang datang dari jalanan 7 jam baru sampai ke Pekanbaru ini. Jadi semoga setiap langkahnya diberi pahala dan setiap langkahnya dihancurkan dosanya. Dan akan dia biasa menampilkan orang-orang terbaiknya pada pagi hari ini. Saya tadi mulai dari bandara, kemudian di sini dijemput dengan kesenian luar biasa. Kemudian juga penyanyinya, musiknya juga merangkak bagi karyanya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi karya internasional. Tambah penarinya yang sangat riuh, sangat Pekanbaru, dan itu perlu ada kesenian. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang tidak mencintai seni, dia khawatirkan hatinya kasar. Dalam satu bab Ihya Ulumuddin disebutkan satu bab khusus tentang kemuliaannya kesenian itu. Dan Allah mencintai seni, dan setiap tahun, setiap habis Lebaran, Idul Fitri mengundang seniman lengkap dengan alat-alatnya, menghibur masyarakat di masjid, bawa alat-alatnya lengkap, artisnya menyanyi, disuguhi makanan, minuman. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi menampilkan kesenian di masjid itu bukan bid'ah, sunnah Rasul. Kalau percaya hadis Bukhari Muslim, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, siapa mau diikuti kalau bukan Bukhari Muslim. Yang saya hormati Pak Rektor di sini, Direktur Pak Setyana, sahabat saya, Direktur Zakat pada masanya di Kementerian Agama, Pak Tarmizi. Kemudian juga ada rekan-rekan saya dari IBIM Pusat Sekjen. Kemudian juga ada pimpinan program tinggi di sini. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur dan kita semua bersyukur bisa bermuajah di tempat ini. Sudah lama saya ingin ke Pekanbaru, 3 kali tertunda. Kami tunda karena saya ingin bermalam, saya ingin 1-2 malam di sini. Maka itu kami minta waktu, tapi nggak bisa ketemu waktu karena terlalu banyak urusan, karena masih harus memimpin Istiqlal juga, masih memimpin unit PTIK juga, masih yang bahkan sampai mendampingi Presiden ke luar negeri juga. Jadi susah sekali mengatur waktu. Akhirnya ketemu 1 hari tapi tidak bermalam. Ya nggak apa-apa, nanti datang lagi, insya Allah kita siapkan waktu. Bukan saja untuk menikmati ya, hidangannya Pak Kanwil di sini tadi pagi enak sekali ya, tapi juga adalah untuk menikmati kesenian, menikmati indahnya budaya dan juga kehangatan keberbahagiaan masyarakat Pekanbaru Riau. Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi
ini yang selalu kita rindukan. Tidak ada nama yang paling sering kita sebutkan, panggil setiap hari selain namanya. Tapi tidak rugi pada siapa yang rajin memanggil nama aku tahu dan aku akan pasti memberikan syafaat nanti pada hari tidak ada lagi memberikan syafaat selain ini. Bapak Ibu sekalian, pembinaan ASN Kementerian Agama sebetulnya hanya saya akan mengulangi apa yang sering Pak Kanwil sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak lebih tidak kurang, karena memang mau kemana referensinya hanya satu. Ya, referensinya peraturan perundang-undangan dan referensinya adalah kata hati moralitas kita sendiri. Tetapi ada gangguan sedikit. Kementerian Agama ini kita berhadapan dengan problem. Dulu enak menjadi pegawai Kementerian Agama. Sekarang susah sekali menjadi pegawai kemenang, apalagi menjadi ulama. Ya. Karena masyarakat itu menghendaki Kementerian Agama itu pegawainya seperti malaikat, nggak boleh cacat sedikit pun, kan begitu. Backgroundnya kita itu putih, jadi setetes noda itu akan pasti norak kelihatan. Kementerian lain ada biru, ada coklat, nodanya nggak kelihatan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penilaian masyarakat bukan hanya di kantor, tapi baju apa yang digunakan. Oh itu mantan atau itu pegawai Kementerian Agama. Pegawai lain nggak usah dinilai di luar kantor, tapi Kementerian Agama dinilai betul. Masa pegawai kantor Kementerian Agama nggak bisa jadi imam? Salah lagi, ya kan? Jadi nggak bisa kita salah. Ekspektasi masyarakat kita itu menghendaki Kementerian Agama itu karyawannya seperti malaikat. Karena kita punya nafsu juga kan. Kita juga manusia biasa. Apalagi menjadi ulama. Dulu enak menjadi ulama, apalagi di Pekanbaru di Riau. Apa kata Quran hadis dan apa kata hati nurani itu sudah selesai. Sami'na wa ata'na semua akan diikuti. Tapi sekarang beda. Belum tentu apa kita yakini benar menurut Quran dan hadis, dan belum tentu apa yang kita yakini secara nurani yang dulu nggak pernah salah. Tapi sekarang ini masyarakat punya referensi lain. Ya, ada otoritas baru penentu kebenaran. Apa itu? Yaitu apa kata media, apa kata uang, dan apa kata kepentingan. Sekalipun benar, sekalipun sesuai dengan hati nurani, tapi kalau tidak sesuai dengan otoritas tertentu, maka itu menjadi salah. Dan sebaliknya sekalipun salah, tapi kalau itu sesuai dengan otoritas yang menentukan tadi, itu bisa jadi benar. Jadi ini tantangan yang kita hadapi, teman-teman. Tidak mesti dan tidak mutlak apa yang benar secara akademik, valid secara dalil, itu serta-merta diterima masyarakat. Ada yang tidak valid secara intelektual, ada yang tidak kuat dalilnya, bahkan dalilnya nggak ada, tapi menjadi top di dalam masyarakat. Kenapa? Karena didukung oleh otoritas itu tadi. Jadi otoriti ini sangat penting untuk diperhatikan Kementerian Agama. Jadi kita jangan hanya pintar membaca dalil, teks, mendengarkan hati nurani, tapi konteks di mana kita hidup, kita berada, ini juga harus ada penyesuaian. Inilah yang saya ingin garis bawahi di sini, bahwa dituntut kecerdasan ekstra untuk menjadi pejabat Kementerian Agama.
satu sisi kita harus berpegang teguh kepada keyakinan keagamaan kita, tapi pada sisi lain kita juga harus ikut arus permainan global. Apa kata Mengikinya? Jadi harus ada penyesuaian kontekstual, karena kalau tidak itu nanti kita nggak mungkin bisa diterima oleh publik. Dan saya sangat yakin bahwa Kementerian Agama punya potensi kemampuan untuk itu. Buktinya yang menjadi gubernur di Riau ini adalah alumni UI. Iya. Dan banyak pejabatnya alumni. Iya. Mayoritas di sini kan adalah alumni perguruan tinggi agama Islam. Itu suatu bukti bahwa memang kita yang lahir dari perguruan tinggi agama Islam itu ditempa di kampus dan dilatih di luar kampus. Perguruan tinggi lain, ya bukan, kampusnya hanya di kampus, berapa kali berapa hektar itu. Tapi kampusnya perguruan tinggi agama, dimanapun dia berada, itu adalah kampusnya. Maka itu, kalau diberi kesempatan bisa, insya Allah. Maka itu, saya juga nggak tahu, kita nggak pernah cari muka juga. Saya juga nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa juga. Saya kok jadi menteri itu gratis. Saya nggak punya partai, saya nggak punya uang, saya nggak punya siapa-siapa juga di atas. Saya nggak punya apa-apa juga. Baru pulang dari Mesir, ditelepon karena saya diundang acara apa mas? Kami harus jadi, biasanya kalau diundang menteri itu paling baca doa kan. Imam besar masjid itu ya. Di mana? Di Kertanegara. Kertanegara itu kan kecil, nggak mungkin ada acara besar di situ kan. Sudah tahu menteri senior ada di situ. Karena kami minta membantu kami. Saya pikir jadi staf khusus, karena menteri agamanya kan sudah ada di internet itu ya. Wapres, Wamen juga sudah ada dan nggak pernah terganti-ganti kan. Jadi saya asyik di luar negeri ya ikuti juga perkembangan, cuma nggak tahu siapa nanti. Tapi hampir 1 jam diwawancara, mungkin saya paling lama itu diwawancara, karena saya diminta cerita dari mana aja, dari Turki, dari Mesir, pada waktu saya baru tiba dari Mesir juga. Akhirnya saya nanya, Bapak, di mana, dalam hal apa saya bisa bantu Bapak? Karena dari tadi saya dulu mau diminta membantu. Nah, apakah staf khusus? Saya minta, karena saya membantu saya di Kementerian Agama, kaget saya. Kagetnya 2 hal. Bayangin saya pasti akan cuci piringnya banyak. Karena saya juga ikut perkembangan pansus juga kayak gitu. Yang kedua, instansi paling besar di Indonesia itu kan Kementerian Agama, 3.006 satker. Yang lainnya itu hanya di bawah 10 kan. Bahwa yang paling besar itu adalah Kementerian Agama. Muridanya sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke imam-imam desa kan. Jadi ya saya kaget aja. Akhirnya keluar dari mulut saya itu, mohon maaf Bapak Presiden, mungkin bukan saya orang yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. Kalau Bapak Presiden menemukan orang yang lebih kuat, lebih hebat, saya tanpa ada beban Pak Presiden, pasti saya akan bantu. Bukankah Bapak yang memang kan saya pernah tinggal di rumahnya ya di 3 tahun ya. Saya menjadi penerima beasiswa Semar, dia ketua Dewan Pembina. Jadi kita pernah melatih 3009 sarjana, kemudian kita yang di Kopassus
3 bulan perangkatannya, lalu kita distribusikan ke desa-desa terpencil, kepada desa yang lemah, didampingi oleh sarjana yang baru di training. Dia juga ke Kanada pada waktu itu juga jadi baru juga oleh beliau. Bapak jadi saya tampaknya masuk dalam struktur, saya siap membantu. Kebanggaan kami juga apa yang menjadi ya, pokoknya Anda yang membantu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi saya juga nggak pernah menduga 5 lembaga survei dalam berbagai kapasitas menunjuk Menteri Agama itu yang best. Makanya sampai 90. Karena itu kan banyak menteri yang bertahan sampai berapa kali periode. Saya nggak tahu kenapa Tuhan memilih. Dan yang terakhir lagi LSI, yang survei terakhir baru kemarin itu masih menempatkan kita di urutan pertama 92. Nah, itu bukan karena saya, tapi karena teman-teman semua kompak dari pelosok sampai di tingkat pusat. Karena itu modal sosial kita adalah kebersamaan, kesatuan itu. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita kompak sebesar apapun tantangan di depan. Al-ittihad yujadul quwwah. Persatuan itu akan mendatangkan power yang luar biasa. Al-barakatuh fil jamaah, kata Rasulullah. Berkah itu energi. Ya, jamaah itu sinergi. Di mana ada sinergi, di situ ada energi. Ya, tanpa sinergi tidak ada energi. Listrik ini connect sinergi negatif positif. Nyalalah lampu, suaranya terdengar kemana-mana. Jadi bahasa hadis itu juga bahasa fisika sebetulnya. Al-ittihad yujadul quwwah, al-barakatuh fil jamaah. Nah, pada kesempatan ini singkat saja bahwa kita ada program trilogi kerukunan. Kerukunan itu kerukunan internal sesama umat beragama. Kerukunan internal NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, ya, Persis dan sebagainya. Kemudian kerukunan antar sesama umat Protestan dengan berbagai denominasi. Kerukunan internal agama Buddha dengan berbagai macam komponen. Kerukunan Buddha dengan berbagai golongan. Jadi mari kita kompak secara internal. Kemudian kerukunan antar umat beragama, antara Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi mari kita kompak. Berbeda-beda agama, tapi insya Allah bisa melahirkan person-person pribadi-pribadi yang bersih dan suci. Semua agama mengajarkan kesucian, kejernihan, kebeningan kepada para penduduknya, pada umatnya. Tidak ada agama yang mengajarkan kegelapan terhadap. Sebetulnya kita itu lebih gampang menemukan persamaan antara satu agama dengan agama lain daripada mencari perbedaan. Hanya kita yang terbiasa memaksakan mencari perbedaan sehingga melupakan persamaan. Toleransi itu ya, bukan memaksakan mencari perbedaan dan mengeliminir persamaan. Toleransi bukan akan menyamakan sesuatu yang berbeda, bukan juga untuk membedakan sesuatu yang sama. Itulah toleransi. Dan bagi kita Kementerian Agama, ini saya sering sampaikan, tidak cukup hanya toleransi. Yang kita perlukan sebetulnya adalah
toleransi sejati. Ada toleransi dalam arti koeksistensi. Koeksistensi itu kita sama-sama eksis, sama-sama hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Itu namanya koeksistensi. Tapi yang kita butuhkan not only coexistence, but the original toleransi. Toleransi sejati itu dia tidak cukup hanya hidup berdampingan tanpa saling mengusik satu sama lain, tapi juga harus diikat dengan ikatan tali cinta satu sama lain. Nah, kita punya banyak tali cinta di sini. Pertama, apapun agama kita di sini, kita punya persamaan. Apa itu? Ukhuwah basyariyah. Persamaan sebagai manusia. Walaqad karamna bani Adam, ya. Allah memuliakan anak cucu Adam. Tidak dikatakan walaqad faddalna bani Adam. Faddala itu profil itu memuliakan biasa. Tapi kalau karam itu mensakralkan, saling mensakralkan satu sama lain. Bani Adam luar biasa. Tidak pernah ada ayat walaqad karramna muslimun, walaqad karramna mu'minun, tapi walaqad karramna bani Adam. Siapapun yang merasa anak cucu Adam wajib dimuliakan. Apapun agamanya, apapun etniknya, jenis kelaminnya, warga negaranya, pokoknya asal anak cucu Adam wajib saling menghormati satu sama lain. Itu message-nya Al-Quran. Kita tidak menemukan ayat innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beragama Islam itu bersaudara. Maka kecil itu biasa dan memang wajib dan harus. Yang ditemukan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Berimannya kepada siapa? Nahnu nahkum bil zawahir, Allah yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, hanya Allah yang tahu isi.